Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas B S1 Farmasi 2023 yang beranggotakan Ahmad Nabil Muhaimin, Muhammad Ridho Haritama Putra, dan Nugi Valentino. Pada kali ini, kami akan membahas analisis kasus mengenai kidney failure atau gagal ginjal. Terdapat kasus di mana seorang laki-laki 45 tahun mengalami shock hemorrhagic setelah kecelakaan bermotor. Pasien kehilangan banyak darah dan mengalami penurunan output urin dengan peningkatan kadar kreatinin menjadi 3,1 mg per desiliter. Apa yang terjadi pada pasien tersebut? Pasien mengalami kehilangan darah atau hipovolemia yang signifikan akibat kecelakaan sehingga terjadinya dehidrasi dan menyebabkan aliran darah menuju organ-organ tubuh termasuk ginjal menurun. Hipovolemia menyebabkan menurunnya aliran darah menuju ginjal sehingga memicu reaksi homeostasis tubuh di ginjal. Pada kondisi ini, ginjal akan meresponsi kondisi kurangnya cairan tubuh, sehingga ginjal akan menyerap kembali reabsorpsi cairan. Cairan urin yang seharusnya diekspresikan oleh tubuh secara tiba-tiba diserap kembali oleh ginjal melalui fungsi homeostasis tubuh akibat kekurangan cairan. Ginjal yang menyerap kembali cairan urin yang pada hal ini kreatinin yang ada dalam urin juga ikut terserap kembali. Di sisi lain, ada hal yang memperparah kondisi tersebut, yaitu terjadinya shock hemorrhagic yang menyebabkan penurunan aliran darah ke glomerulus, yang berakibat pada penurunan fungsi ginjal untuk menyaring kreatinin, baik dari cairan darah maupun dari cairan urin yang tadi diserap kembali, sehingga terjadinya penumpukan kadar kreatinin pada darah yang akan disebarkan kembali ke seluruh jaringan tubuh. Dikarenakan adanya reabsorpsi cairan yang berlebih oleh ginjal, hal itu menyebabkan cairan yang seharusnya diekskresikan menjadi semakin berkurang atau terjadinya penurunan output urin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami gagal ginjal prerenal. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan pada kondisi pasien tersebut. Yang pertama, yaitu dengan mengembalikan kondisi volume cairan dalam tubuh untuk menghidrasi tubuh pasien yang mengalami kekurangan cairan dan untuk mengembalikan kinerja atau fungsi normal dari ginjal pasien. Salah satunya ialah dengan pemberian infus cairan kristaloid isotonik seperti natrium klorida atau NaCl dengan konsentrasi 0,9% secara intravena. Hal ini juga untuk meningkatkan volume darah dan tekanan darah sehingga aliran darah menuju ginjal dapat dipulihkan. Yang kedua, yaitu dengan pemberian obat-obatan vasopresor, misalnya saja seperti norepinephrine, agar terjadi kondisi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga kondisi hipotensi yang terjadi pada pasien dapat terkontrol. Yang ketiga, yaitu dengan menghentikan pendarahan secepat mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui intervensi pembedahan. Kemudian, dilakukan transfusi darah jika terjadi kehilangan darah yang signifikan untuk meningkatkan hemoglobin dan oksigenasi jaringan.